Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Ini fatwa ulama salaf. Ulama salaf bilang seperti ini. Nah, tapi ulama khalaf ada yang coba-coba menafsirkan. Tapi poinnya adalah mayoritas ulama salaf terkhusus mayoritas ulama dari generasi ke generasi secara umum ini tetap mengikut fatwa terbanyak, yaitu surah-surah yang seperti ini. Alif lam mim ra, kafaya insad, apalagi Yasin, Toha dan seterusnya. Ini tidak diketahui maknanya oleh manusia, tidak dikasih tahu oleh Allah. Nah, sehingga tidak ada pemberitahuan dari Rasul dan dari sahabat tentunya, karena dari Rasul tidak ada. Jadi itu yang dipahami oleh mayoritas. Jadi kalau Yasin, Taha di surah Yasin, Taha di surah Taha, ini bukan nama Nabi karena tafsirannya sama. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Tapi Yasin di luar Al-Quran itu nama Nabi. Taha di luar surah Taha itu nama Nabi. Jadi hurufnya sama, jumlah huruf sama, cara tulis, cara baca sama, tapi hukumnya beda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi dawil huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Bapak Datuk, Bapak Imam, para tokoh masyarakat, PKM Masjid, jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah. Nah, kalau a'udzubillah itu sunnah dibaca bagi seseorang yang hendak membaca Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bismillah itu ada, a'udzubillah itu ada 4 redaksi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, 4 redaksi ini 4 riwayat. Yang kedua, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Riwayat yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafhihi wa nafthihi wa rabsihi. Riwayat yang keempat, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim mir rabsihi wa nafsihi wa hamzihi. Empat ini, empat-empatnya a'udzu pakai alif. A'udzu. Nah, tidak ada yang na'udzu. Nah, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini sabda Nabi SAW, kullu amrin dibalin yubda'u fihi bibasmallah fawa aqta. Semua perkara yang dianggap penting dalam pandangan syariat, bernilai dalam pandangan syariat. Nah, itu jika
tidak dimulai dengan mengucapkan bismillah atau basmalah, bahwa aqta. Itu layaknya seseorang tangannya putus. Orangnya hidup, tangannya tidak ada. Anggota tubuhnya ada yang hilang. Itu bahasa kiasan untuk tidak sempurnanya perbuatan itu jika tidak dimulaikan dengan bismillah. Maka bismillah ini mengitari di banyak sekali tempat dalam kehidupan kita. Mau minum sunnah bismillah, mau makan sunnah bismillah, mau tidur sunnah bismillah. Bahkan kalau mau tidur ada aturan anjuran khusus. Bismillahnya 21 kali. Nah, mau naik kendaraan sunnah bismillah. Mau wudu sunnah bismillah. Mau wudu, tapi yang bukan wudu di WC. WC enggak boleh, haram. Apa lagi? Mau nyembeli sunnah bismillah. Dalam mazhab Syafi'i nyembeli kan sunnah baca bismillah. Kalau mazhab Maliki wajib. Mau baca kitab sunnah bismillah. Mau baca tafsir sunnah bismillah. Mau baca hadis sunnah bismillah. Mau baca Al-Quran pun sunnah bismillah. Kemudian bismillah. Ada bismillahirrahmanirrahim ini. Apakah termasuk dari setiap surat dalam Al-Quran atau tidak? 114 surah dalam Al-Quran itu ditemukan di mushaf Utsmani, bukan mushaf kita sekarang ya, mushaf pertama kali dicetak. Itu ada bismillah semuanya itu. Mushaf di zaman Sayyidina Utsman. Mushaf pertama kali dibukukan, dikumpulkan. Itu setiap awal surah ada bismillah, kecuali surah Bara'ah. Ya, Al-Quran kita hari ini yang mengikuti metode itu sampai sekarang sama, di mana-mana sama. Berarti 114 surat semua ada permulaannya bismillah kecuali surah Bara'ah. Berarti 113 surat ada bismillah di permulaannya. Khusus Bara'ah ini di awal surah dibaca bismillah haram, di pertengahannya makruh, khusus untuk Bara'ah. Jadi surah Bara'ah itu total tidak berhubungan dengan bismillah. Hukum bismillah di awal surah, setiap surah ini ulama khilaf. Ada yang mengatakan bahagian dari surah, yaitu Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan bukan bahagian dari surah, yaitu seperti Imam Maliki. Maka orang yang mengingkari status bismillah di awal setiap surah bahagian dari Al-Quran, bukan, katanya, itu tidak murtad karena ulama khilaf. Berbeda hukum dengan bismillah di dalam surah An-Naml, hikayat Allah terhadap isi surat Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balqis. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah. Bismillah yang dalam surah An-Naml ini yang mengingkari statusnya murtad. Tapi bismillah di awal surah dikatakan bukan bahagian dari Al-Quran, umpamanya tidak murtad. Jadi sama huruf, jumlah huruf, cara baca sama, tapi hukum berbeda. Yang ketiga, makna bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa makna pengasih? Jawab, Rahman ini adalah kasih sayang Allah untuk ciptaannya di dunia ini. Baik manusia, Islam atau kafir, hewan, semuanya yang diciptakan itu akan mendapatkan rahmannya Allah. Sehingga orang kafir pun dapat makan nikmat Allah di dunia ini. Padahal dia tidak menyembah Allah. Dapat minum, dapat menikmati nikmat-nikmat Allah yang lain. Ini adalah disebabkan sifat rahmannya Allah. Adapun sifat rahimnya Allah atau penyayangnya Allah
ini khusus untuk hambanya yang mukmin nanti di padang mahsyar di akhirat. Jadi hambanya yang kafir di dunia sampai mati kafir ini tidak dapat rahimnya Allah. Nah, jadi rahimnya Allah khususiat untuk hamba-hambanya yang mukmin di akhirat, walaupun mukmin asi, mukmin yang statusnya maksiat. Nah, walaupun matinya maksiat, naudzubillah. Lagi berjudi mati, naudzubillah. Kan maksiat, lagi merampok mati, lagi mencuri mati, lagi berzina mati, lagi narkoba mati, bunuh diri. Pokoknya lagi buat dosa mati. Itu ahli sunnah wal jamaah memfatwakan orang seperti ini tetap Islam dia, tapi Islam yang asi, yang maksiat. Sehingga dia tetap kita hukumkan muslim. Tetap kita mandikan, kafankan, salatkan, dan kita kuburkan di kuburan orang Islam, dan hartanya diwarisi sebagai warisan versi Islam. Nah, tapi menurut Wahabi, orang yang seperti ini tidak Islam katanya. Khawarij, orang yang mengerjakan dosa besar, mati dalam keadaan itu murtad atau tidak lagi dalam Islam. Sehingga ini mempersempit rahmat Allah. Maka konsekuensi dari fatwa ini, mukmin yang maksiat menurut Wahabi di akhirat tidak dapat rahmannya Allah. Jadi sempit betul jadi rahimnya itu, rahim Allah. Padahal rahim Allah ini luas. Coba kita jawab. Siapa dari kita yang tidak asi kepada Allah, yang tidak ada maksiatnya? Nah, semua ada maksiatnya, walaupun kecil. Ada yang sudah tobat, ada yang belum. Ada yang diterima tobat, ada yang belum. Ada yang sedang tobat, ada yang sudah. Jadi status maksiat itu semua kita ada maksiat kita. Maka kalau mukmin yang maksiat tidak dapat rahimnya Allah, ini mempersempit rahim Allah. Maka bersalahan dengan fatwa mayoritas ulama dunia dari masa ke masa. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Ini fatwa ulama salaf. Ulama salaf bilang seperti ini. Nah, tapi ulama khalaf ada yang coba-coba menafsirkan. Tapi poinnya adalah mayoritas ulama salaf, terkhusus mayoritas ulama dari generasi ke generasi secara umum ini tetap mengikut fatwa terbanyak, yaitu surah-surah yang seperti ini. Alif Lam Mim Ra, Kaf Ya Ain Shad, apalagi Yasin, Thaha, dan seterusnya. Ini tidak diketahui maknanya oleh manusia, tidak dikasih tahu oleh Allah. Nah, sehingga tidak ada pemberitahuan dari Rasul dan dari sahabat tentunya, karena dari Rasul tidak ada. Jadi itu yang dipahami oleh mayoritas. Jadi kalau Yasin, Taha di surah Yasin, Taha di surah Taha, ini bukan nama Nabi karena tafsirannya sama. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Tapi Yasin di luar Al-Quran itu nama Nabi. Taha di luar surah Taha itu nama Nabi. Jadi hurufnya sama, jumlah huruf sama, cara tulis, cara baca sama, tapi hukumnya beda. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran, yaqra'uhu Muhammad, yang dibaca oleh Muhammad SAW, la raiba fihi, tidak ada keraguan, la syakka, annahu min indillah, bahwa Al-Quran itu dari Allah Azza wa Jalla. Hudan, khabar sani, ayhadin lil muttaqin, sairina ila taqwa, biimtithalil awamiri wajtinabin nawahi. Yaitu orang-orang yang akan, yaitu tidak ada keraguan, Al-Quran itu sekaligus menjadi sumber hidayah, asal bagi hidayah, bagi orang-orang yang akan berjalan di jalan takwa,
yaitu dengan menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Al-Quran yang 30 juz nih, yang kita pegang hari ini. Sebelum Al-Quran ada Injil yang terdekat, ada Taurat sebelumnya lagi, ada Zabur, dan sub-sub yang lain. Ini kitab-kitab yang 3 ini dan sub-sub itu tidak ada legalitas dari Allah, jaminan dijaga sampai kiamat, tidak ada. Khusus Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Al-Quran 1 huruf 10 pahala. Maka hadisnya wala taqulu alif lam mim harfan. Nah, jangan kamu pahami atau kamu katakan alif lam mim itu 1 huruf. Bukan. Alif 1, lam 1, mim 1 itu udah 30 pahala. Maka zikir tertinggi adalah Al-Quran. Zikir terbaik adalah Al-Quran. Menzikirkan Al-Quran adalah menzikirkan kalimah tertinggi. Dalilnya waladikrullahi akbar. Dan dalil yang lain wa kalimatullahi hiyal ulia. Contoh sederhana. Hari-hari walaupun rutin atau tidak, paling tidak di tahlil kita baca, saya yakin, yaitu la ilaha illallah. Itu la ilaha illallah. Itu orang yang membaca la ilaha illallah, dia niatkan sebagai la ilaha illallah di surah Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir lidzambik, hingga seterusnya. Jadi diniatkan, dibayangkan dia membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia bayangkan dia mengulang-ulang Al-Quran surah Muhammad. Itu pahala per huruf 10. Karena dia sedang mengulang-ulang Al-Quran. Ada orang lain zikir juga, ya sama, la ilaha illallah juga, tapi dia tidak meniatkan la ilaha illallah itu sebagai Al-Quran. Tidak dibayangkannya Al-Quran. Dia hanya berzikir-zikir biasa. Ini pahalanya pahala zikir biasa. Tidak masuk atau tidak sehebat pahala Al-Quran. Yang membedakannya apa? Kasat, tahu kasat? Niat si pembaca. Nah, jadi zikir la ilaha illallah contoh di tahlil kita hari ini atau di zikir hari-hari kita hari ini itu beda kualitasnya kalau ada orang alim di situ, orang paham seperti kita ini yang udah ngaji ini. Nah, ketika kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, berapa huruf itu? 1 huruf 10, karena kita niatkan Al-Quran. 100 kali kita baca, berapa banyak pahala? Kita kirimkan ke arwah ruh ahli bait yang dimaksud, berapa banyak pahala itu. Tapi kalau kita nggak niatkan Al-Quran, itu hanya pahala zikir biasa, jauh tertinggal dengan pahala Al-Quran. Paham? Paham? Nah, ini yang sederhana yang seperti ini. Terlihat kecil, ya sama-sama la ilaha illallah. Nah, tapi ketika la ilaha illallah dari orang yang alim itu beda kualitas dan kuantitasnya. Al-Quran 30 juz nih, 114 surat itu per suratnya beda-beda kelebihan, Bapak Ibu. Surah Al-Baqarah ada hadis di belakang. Banyak hadisnya. Di antaranya rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Hadis. Itu kelebihan salah satu kelebihan Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah di rumah. Nah, di Al-Baqarah ada Yasin. Ada ayat kursi. Lain lagi itu satu ayat itu. Fadilahnya ayat kursi. Sehingga ayat kursi ini ada hadis. Disunahkan kita baca setiap selesai salat.
Kemudian ada surat-surat yang lain yang macam-macam kelebihannya. Seperti surat Yasin. Nah, surat Yasin dia fadilahnya di malam Jumat ada hadisnya walaupun dhaif. Man qara'a Yasin lailatal Jumat faqad asbaha maghfuran lahu. Barang siapa baca Yasin malam Jumat, pagi subuhnya dosanya terampunkan. Hadis ini dhaif memang, tapi diterima. Diterima oleh ulama. Akal kita yang membantah hadis ini siapa akal kita? Lebih hebat hadis dhaif atau lebih hebat akal kita? Paham? Ya, hadis dhaif itu baru ditolak dia, tidak diterima jika bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih kuat. Sedangkan dalam konteks-konteks tertentu dan di banyak tempat ada hadis-hadis dhaif karena periwayatannya tapi diterima. Kenapa diterima? Karena tidak ada yang salah di hadis itu melainkan si pembawanya saja bermasalah. Jadi jangan alergi dengan hadis dhaif. Nah, kecuali hadis itu dibilang oleh ulama palsu, itu baru kita buang. Nah, maka Yasin kelebihannya diampunkan dosa yang baca malam Jumat ini seperti malam ini. Dia habis ngaji baca. Dosa kecil. Malam Jumat ada hadisnya juga khusus untuk kelebihan surah Al-Kahfi. Baca Al-Kahfi malam Jumat atau subuh Jumat. Baca. Lebih-lebih ayat pertama sampai 10. Itu kalau kita hidup di zaman Dajjal, kita akan selamat dari fitnah Dajjal. Al-Kahfi. Bahkan dalam kitab-kitab yang lain, seperti contoh kitab Furu'ul Masail. Ada 40 lebih kriteria manusia yang tidak akan difitnah di alam kubur. Ada 40 lebih, 40 kategori ya. Ada yang kategori karena ada di antaranya karena amalannya ketika hidup, ada yang bentuk meninggalnya. Di antaranya orang yang membaca setiap malam surah Al-Muluk. Setiap malam. Kalau dia lupa baca di malam hari, dibaca besoknya di siang harinya. Jadi tidak ada malam yang dilewatinya, melainkan dia membaca surat Al-Muluk. Jadi orang yang membaca surat Al-Muluk itu meninggal istiqamah, meninggal akan diberikan pahala syahid akhirat. Tidak akan difitnah di alam kuburnya. Termasuk surat As-Sajadah, tiap malam dibaca. Pun akan mendapatkan pahala syahid akhirat. Jadi ada surat-surat Al-Quran yang jika istiqamah kita amalkan, itu akan membawa kita ke derajat yang sangat tinggi. Ini contoh 2 surat tadi. Al-Muluk, umpamanya. Yang nggak mungkin lah kita bacakan semua, sedikit-sedikit. Tapi beberapa aja. Al-Muluk. Al-Muluk itu bahkan untuk yang sudah meninggal, efektif efisiennya luar biasa. Itu hadis langsung. Jadi sahabat Anas bin Malik menceritakan, ini dalam Sunan At-Tirmizi. Daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khaymata fi qabrin wa huwa la yadri annahu qabrun. Fa idzan fihi insanun, dalam riwayat yang lain rajulun yaqra'u fihi suratal muluk hatta khatamaha. Jadi ceritanya begini, sekelompok sahabat Nabi SAW mau pulang ke Madinah. Di tengah jalan karena menjelang malam buat tenda. Buat tenda, rupanya tenda itu komplek kuburan. Rupanya di situ ada seorang laki-laki yaqra'u fihi surat al-muluk. Dia sedang duduk di kuburan membaca surat al-muluk. Hatta khatamaha. Sehingga surat al-muluk itu selesai dibaca. Sampai ke Madinah dilaporkan ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami buat tenda, kami nggak tahu itu kuburan, tapi di situ ada orang duduk baca surat Al-Muluk di kuburan. Jadi sahabat kan mau tahu itu macam mana, bid'ah enggak, boleh enggak, fadilahnya apa, kan itu pertanyaannya. Cuma ya kan dia paham lah kita pertanyaannya kan.
Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min adabil qabri wa min adabil. Itu surat Al-Muluk mani'ah, penghalang. Munjiyah, sekaligus pembebas. Penghalang sekaligus pembebas si mayit min adabil qabri, dari azab kuburnya saat itu, amin adabin nar, dan dari azab neraka. Itu hebatnya surat Al-Muluk bagi yang ziarah kubur. Langsung ini hadisnya. Jadi surat yang lain-lain lagi kelebihannya. Nah, ini dari sinilah ini. Ketika ada orang baru meninggal, kita bacakan Al-Quran sebanyak mungkin. Setiap surah-surah itu punya fadilah masing-masing. Jadi fadilah itu diturunkan, diberikan kepada ruh yang dibacakan itu di alam kuburnya. Kemudian, kita ini jangan dengan Al-Quran itu harus betul-betul jadi teman hidup. Kalau enggak bisa bawa fisik Al-Qur'annya di kantong, di baju, di tas, minimal di HP harus ada Al-Qur'an. Jadi teman hidup. Jadi kita harus mengalahkan HP, ya, enggak terlalu penting dibandingkan Al-Qur'an. Orang ketinggalan HP pasti balik dah. Nah, tapi orang kebanyak enggak urus kalau tinggal Al-Qur'an, ya udah. Nah, maksud saya kita harus mengalahkan HP itu, fungsi HP dibandingkan Al-Quran. Harus lebih unggul Al-Quran. Kalau kita sudah berada di posisi itu udah enak nanti. Sehingga membacanya pun enak. Al-Quran, Bapak Ibu, ini mohon diingat semuanya, diamalkan. Jangan kurang sehari semalam baca Al-Quran dari 100 ayat. Jangan kurang. Nah, cari semalam. Apa tujuannya? Supaya di masa tua tidak terkena hilang ingatan, atau bahasa lain pikun. Nah, dan tidak kena penyakit yang aneh-aneh seperti stroke, cakap, seperti penyakit kanker, penyakit yang aneh-aneh. Orang yang membaca Al-Quran terus-menerus, itu energi positif, mukjizat kalimat yang dibaca itu akan diperdengarkan ke tubuh setiap hari. Di tubuh yang mendengar, urat-urat kita itu akan terus dirawat dengan kehebatan Al-Quran. Ingatan kita juga. Nah, maka dalam surah Yasin, waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Dan orang yang kami panjangkan umurnya, kami kurangkan fisiknya. Jadi makin tua ingatan makin kurang, makin tua umur bertambah, tenaga makin berkurang, semua berkurang. Dua kategori manusia yang dijaga ingatan dan anggota tubuhnya. Satu, ingatannya akan dijaga, yaitu orang alim dan orang yang selalu membaca Al-Quran. Maka kan nggak ada orang alim yang pikun di masa tuanya. Nggak ada orang yang ngapal Quran pikun di masa tuanya. Nggak ada orang yang tiap hari baca Al-Quran pikun, nggak ada. Nah, dan fisiknya gitu juga akan dijaga oleh Allah dari penyakit-penyakit yang aneh. Ya kalau sakit-sakit biasa ya wajar. Penyakit-penyakit aneh. Nah, ingatan, fisik sampai mati sebelah, dan macam-macam. Itu insya Allah kalau Al-Quran kita baca terus-menerus itu akan dijaga sampai tua. Maka minimal 100 ayat. Mau sekali duduk 100 tuh, mau 2 kali duduk, mau 3 kali, mau 4, mau 5 kali, terserah. Jadi sehari semalam jangan kurang dari 100 ayat. Kata kuncinya, bagi kita, bagi ke rumah kita, bagi keluarga kita, kebaikan yang Allah masukkan ke rumah kita tergantung seberapa banyak Al-Quran kita baca hari itu. Jadi makin banyak kita baca Al-Quran, makin banyak akan Allah masukkan ke rumah kita
kebaikan. Makin banyak kita baca Al-Quran, makin banyak kebaikan yang Allah masukkan, Allah transfer ke rumah kita. Kebaikan itu macam bentuk, nggak mesti duit dia. Anak nggak sakit-sakit, sakit-sakit biasa aja, nggak sehari, nggak 3 hari sekali ke rumah sakit. Kenapa? Hikmah Al-Quran, walaupun gaji nggak nambah. Istri nggak sakit-sakit, istri nggak aneh-aneh. Nah, anaknya taat semua, hikmah Al-Quran. Ban keretanya udah nampak benang, tapi nggak pernah bocor sekalipun. Bisa saja hikmah Al-Quran. Nah, ada ban baru seminggu sekali bocor terus. Paham? Kebaikan. Jadi kebaikan seseorang itu makin banyak dia baca Al-Quran, maka makin banyak kebaikan yang akan diterimanya. Nah, masih banyak lagi kelebihan Al-Quran, tapi segitu dulu lah. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu tak ada keraguan. Sumber hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini nggak ada keraguan. Banyak orang yang ragu Al-Quran. Yang ragu itu diposisikan kepada orang yang tidak ada. Seolah-olah tidak ada. Ragu tidak dianggap. Orang yang ragu protes tidak dianggap. Kenapa? Karena Al-Quran tidak akan pernah salah dan tidak pernah didapati salah dan tidak didapati kurang dan tidak akan pernah kurang apa baik datanya, informasinya, semuanya yang diberitakan oleh Al-Quran akan valid dan benar sampai kiamat. Contoh ketika turun ayat kami selamatkan badannya Fir'aun dan kami akan tinggalkan badannya itu sebagai pelajaran bagi orang sesudahnya. Itu ayat itu turun, itu badan Fir'aun itu entah di mana. Bayangkan ayatnya ada turun, Nabi sampaikan ke sahabat. Bukan udah ada seperti sekarang di Mesir, di museum, entah di mana badan itu. Ayatnya ada turun. Nabi wafat, belum tahu di mana badan Fir'aun. Tapi kata Allah, badannya diselamatkan. Dia waktu itu fungsi umat Islam terhadap Al-Quran mengimaninya 100%. Ada nih badannya. Nanti akan ketemu karena Al-Quran pasti benar. Presidennya berganti, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali udah wafat semua, baru ketemu. Itu ketemunya di Mesir, di pinggir lautan, memang udah diselamatkan oleh orang-orang dulu mungkin, dijaga di situ. Siapa yang mengatakan bahwa jasad itu, badan itu adalah mumi Fir'aun yang Allah maksud dalam Al-Quran? Siapa yang mengklaim? Siapa yang mengatakan? Ijma' ulama Mesir waktu itu. Di ulama Mesir itu ijma'. Sepakat semuanya, inilah badan Fir'aun yang Allah maksud dalam Al-Quran. Ini la raiba fi. Tidak ada keraguan. Turun surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Sampai habis. Jaminan masuk neraka Abu Lahab dan istrinya. Kan gitu kan? Tidak satu kakak. Abu Lahab ada anak. Ikramah Islam. Orang yang sangat dicintai dan mencintai Islam. Bahkan syahid di medan perang lawan kafir. Salah satu sahabat yang alim. Anak Abu Lahab. Anaknya alim luar biasa. Alimnya alim level sahabat. Bukan alim level kita hari-hari. Itu Ikramah. Banyak disebutkan nama beliau di dalam tafsir Al-Quran. Anak Abu Lahab. Abu Lahab turun surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Udah matikah Abu Lahab dan istrinya? Belum. Masih hidup. Berapa lama hidup? 10 tahun.
10 tahun lebih miskin. 10 tahun Abu Lahab punya waktu untuk menghancurkan Islam. Kalau turun surat Al-Lahab, Abu Lahab udah mati, nggak keren Al-Quran, udah mati orang. Tapi suruh turun surat Al-Lahab, dia punya waktu 10 tahun. Apa dia punya waktu 10 tahun? Tinggal dia syahadat ya. Kalau dia mau hancurkan Islam, tabat syada abi lahabi wa tab. Woi Abu Lahab, kau tengok nih, kau jamin masuk neraka. Ini surat untukmu khusus sama istrimu. Slow aja dia. Goyang-goyang kaki aja. Makan ngopi tetap enak. Orang macam Abu Lahab tetap gitu dia. Nah, zaman sekarang kan banyak orang kayak gitu kan. Mau kayak manapun, mau dia salah, dia nggak pernah udah salah pun tetap slow aja. Petantang petenteng mukanya masuk TV bentar-bentar nggak merasa bersalah. Itu tiba-tiba adalah Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini udah salah, tapi nggak punya malu dan bangga dengan kesalahannya. Paham? Jadi universalnya Al-Quran itu orang yang seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Haman, Namrud akan berputar terus ada sampai kiamat. Jadi kalau surat Al-Lahab khusus Abu Lahab maknanya nggak hidup lagi, nggak keren Al-Quran. Mati dia. Padahal Al-Quran itu universal, akan terus hidup maknanya. Berputar, akan ada terus suami istri yang seperti Abu Lahab, akan terus ada orang seperti Fir'aun yang istrinya mukmin seperti Asia sampai hari kiamat, akan terus ada keluarga seperti Nabi Nuh, anaknya kafir sampai kiamat akan ada, akan terus ada orang seperti Nabi Ibrahim, ayahnya Azar kafir, anaknya Nabi sampai kiamat. Akan terus ada orang seperti Nabi Muhammad, paman-pamannya kafir Abu Lahab dan Abu Jahal sampai kiamat. Itu akan terus berputar. Nah, paham? Tapi 10 tahun dikasih kesempatan oleh Allah, kalau dia mau rusak Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Abu Lahab atau istrinya bersyahadat begini, hancur berantakan Al-Quran 30 juz itu. Langsung hancur Islam. Betul? Karena jaminan Allah dia masuk neraka, rusak. Berarti Al-Quran bukan dari Tuhan. Berarti itu benar buatan Nabi. 10 tahun dia punya waktu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Hudal lil muttaqin. Jadi sumber hidayah bagi orang yang bertakwa. Sumber hidayah. Nah, jadi hidayah ini dari Al-Quran. Kebanyakan orang pinter masuk Islamnya dari Al-Quran atau dari makna-makna Al-Quran. Baik dari suara Al-Quran, dari suara azan, dari pencerahan-pencerahan tokoh agama, dari Al-Quran. Pokoknya Al-Quran sumber hidayah. Jadi nggak ada sumber hidayah itu di luar dari Al-Quran, tidak ada. Orang ceramah didengar oleh orang kafir masuk Islam, ya ceramahnya pasti dari Al-Quran isinya. Penelitian profesor-profesor di luar sana yang kafir itu, ya ketika diteliti dibandingkan dengan kitab-kitab samawi yang paling relevan Al-Quran, masuk Islam itu banyak betul. Yang seperti itu. Saya ketika pernah ngisi di Sumatera ditanya yang nanya ini dia orang sering pergi ke luar negeri. Itu Ustaz di luar negeri katanya orang di Amerika lah, di Inggris, Jerman, itu orang ke kampus, ke pustaka, di setiap pustaka itu ada Al-Quran. Atau dia beli, itu dia pegang Al-Quran, nih kafir nih, ya macam dia bawa buku biasa. Kalau naruh ya campak aja gitu, ya beda lah dengan kita Islam kan.
dan dia nggak ada wudu. Ini tanya sama saya, nggak ada wudu. Dan macam mana kita orang Islam yang melihat orang kafir memperlakukan dari memegang Al-Quran tidak ada wudu dan dengan dia meletakkannya yang kurang sopan tadi. Nah, kan gitu. Yang kita pahami kan nggak ada wudu, dosa, nggak boleh pegang Al-Quran kan. Nah, ini macam mana? Padahal Al-Quran sumber hidayah. Ini orang masih kafir nih. Kita suruh wudu. Apa pula masih kafir? Macam mana kita mau kita suruh dia wudu? Nggak urus dia sama wudu. Tapi di satu sisi Al-Quran sumber hidayah. Mau kita larang dia baca Al-Quran, macam mana hidayah mau masuk? Paham? Itu makanya hikmah khilaf di tafsir. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh dipegang Al-Quran itu melainkan orang yang sudah suci. Itu dua fatwa. Satu, itu yang dimaksud Al-Quran di Lauh Mahfuz. Al-Quran di dunia nggak ada wudu, nggak apa-apa dipegang. Fatwa yang paling kuat mayoritas, Al-Quran di dunia ini nggak ada wudu, haram pegang. Tapi ada fatwa, Al-Quran di dunia nggak masalah. Karena ayat itu untuk yang di Lauh Mahfuz. Ini hikmah khilaf. Jadi biarkan fatwa ini hidup di sana. Paham? Fatwa Al-Quran yang di Lauh Mahfuz yang haram dipegang. Kecuali orang-orang yang suci. Al-Quran di dunia tidak masalah walaupun tidak suci dipegang. Ini biarkan hidup di kalangan mereka. Berapa banyak orang kafir dengan baca Al-Quran masuk Islam. Datang kita, nggak boleh pegang, kau nggak ada wudu. Apa pula kita bilang wudu, dia masih kafir. Nah, paham? Nah, jadi pentingnya pendakwah memahami keadaan. Nah, cukup. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.